Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ketemu lagi dengan kita Queen Kilima Channel ya. Biasa kita bahas santai berisi ya. Ya. Dan kita masih punya PR. Sebelumnya kita sudah bahas tentang frugal living Ya. atau gaya hidup hemat. Tapi masih menyisakan PR nih di benak saya tentang decluttering ya. Hari ini saya sampai sengaja datang ke rumahnya Teh Santi karena katanya Teh Santi sudah mempraktekannya ya. Iya, iya. Nah, apa sih Teh decluttering ini? Ya, decluttering sebetulnya artinya sendiri adalah membuang atau menyingkirkan barang-barang yang memang sudah tidak terpakai atau tidak bisa kita tidak digunakan lagi. Untuk jadi kita akan menyortir memang barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Meskipun barang tersebut masih bisa dipakai, layak digunakan, tapi kita bisa memasukkannya ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah disimpan. Jadi barang-barang yang udah kita sortir itu bisa disimpan atau dijual lagi atau didonasikan. Oke. Nah, Jadi itu 3 kategori dibagi ke dalam 3 kategori, atau misalnya kalau mau lebih mudah lagi ke dalam 3 kantong atau kardus misalnya, mana yang akan didonasikan, mana yang akan dipakai lagi, dan mana yang bisa dijual. Oke. Berarti decluttering sendiri ini tidak melulu semuanya dilepas ya Teh ya. Iya, Yang disimpan tadi berarti artinya masih boleh kita Iya, pakai. boleh. Oke. Mungkin pertanyaan lanjutannya adalah kapan nih kita harus melakukan itu? Iya, decluttering. Karena gini ya, decluttering itu identik dengan gaya hidup minimalism atau yang tadi frugal living itu ya. Cuman kan keduanya memang mirip tapi berbeda tujuan ya. Cuman rata-rata sih akan si decluttering itu otomatis akan memang menjadi bagian yang akan dilakukan secara berkala. Itu bisa 1 bulan sekali misalnya. Gitu. Jadi kita akan melakukan pembersihan terhadap barang-barang yang kita miliki selama bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali, terserah kita aja sih sebetulnya. Oke, tapi paling sedikit berarti adalah 1 bulan sekali itu Iya, harus minimal dilakukan. 1 bulan sekali lah gitu ya. Kan kita juga pasti mungkin masih ada keinginan untuk membeli barang gitu ya. Barang yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan. Oke. Gitu. Oke. Yang sudah dilakukan sama Teh Santi apa saja nih yang udah diberes-beresin nih? Ya, karena saya juga baru kan memulai yang minimalisme ini ya. Jadi otomatis saya sudah mendeclutter beberapa tempat seperti gudang. Oke. Gudang yang ada di atas area servis ya. Itu kemarin tuh saya ngelihatnya kok mumet banget lihatnya gitu ya. Numpuk-numpuk banyak barang nggak jelas gitu. Dari zaman saya dulu pameran tahun 6 tahun yang lalu lah, barang itu saya pindah rumah ke sini 6 tahun, barangnya numpuk di sana di atas. Terus baru kemarin saya bersihkan, manggil tukang, dan ternyata banyak harta karunnya Teh. Nah, jadi dapat harta karun malah ya. Harta karunnya itu adalah gawangan kayu yang dulu saya pakai untuk properti pameran. Oke. Nah, terus ada beberapa hanger. Karena masih banyak. Dulu sebelum pindah ke sini udah saya lelang sebagian. Oke, sebenarnya jadi sudah Banyak dilelang banget. ya. Nah, kemarin dapat 3 kantong tuh. 3 kantong, akhirnya karena ada yang masih mau pakai, jadi saya jual lagi. Oh gitu. Iya, Oke. jual lagi. Karena masih layak ya Teh ya, Masih layak, bagus. kan kita sortir dulu ya, mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Nah, terus ada satu nih yang gawangan, yang memang ada beberapa ya, kemarin dapat berapa ya, 8 gawangan kalau nggak salah, ada 4 pasang gawangan ya. Jadi saya manggil tukang kayu, dibuatlah rak untuk tanaman. Oh gitu. Nih, kayaknya boleh dilihat nggak nih Teh Santi? Oh iya, boleh banget. Biar kita juga bisa lihat ya seperti Boleh apa banget. hasil decluttering dari barang-barang yang tidak kita gunakan lagi tapi menjadi fungsi yang lain ya. Jadi Oke. bermanfaat lagi lah ya. Oke. Oke, kalau gitu kita bisa langsung lihat ya Teh. Oke. Oke, ini ya jadi yang Teh Santi tadi ceritakan ya. Iya, ini Teh, ini sebetulnya kan ini gawangan yang buat pameran properti. Jadi ini karena kayunya masih bagus, dulu emang belinya yang kayu bagus, kan sayang ya kalau buat dibuang gitu. Jadi kemarin saya manggil tukang, dibuatlah ini rak untuk tanaman. Jadi kemarin lumayan dapat 2 sama yang sana. Gitu. Jadi ini harus dipotong-potong dulu Iya, ya. dipotong-potong. Terus kan sesuai, sebetulnya keinginan saya bukan gini, tapi kan karena menyesuaikan barang yang memang sudah ada, jadi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting jadi fungsional kan gitu.
ini kepake lagi airnya kan. Iya. Gitu Nih Teh. ya, jadi contoh gawangan pameran baju ya Teh ya? Iya, iya. Jadi berubah jadi rak Tanaman. untuk tanaman. Keren banget. Ada lagi ya Teh? Ada di sana satu Oh, lagi. oke. Nah, ini satu lagi. Jadi kemarin kan ada 8 atau 4 pasang. Jadi hasilnya jadi 2 rak tanaman ini gitu. Kan ini jadi manfaat banget gitu dan terpakai banget buat saya gitu ya. Oke. Jadi lebih bermanfaat ya, Nah, jadi iya. nambah ya, tidak hanya numpuk di gudang, dia berubah jadi sesuatu Iya. yang jadi hiasan lagi Oh ya. iya, dan Teh kalau beli rak kayak gini ini mahal banget sekarang ya. Oh iya. Rak tanaman yang ya lumayan lah, harganya ratusan ribu. Nah, Kan tuh, jadi kebayang. manfaat banget kan yang Iya. tadinya di gudang cuman berdiri aja. Nah, Jadi manfaat. luar biasa ya. Betul. Selain menghemat malah menambah nilai ya. Iya, Jadi betul. kemarin betul ya, dia Iya. value Iya, tuh value. benar-benar seperti ini ya Iya, contohnya. contohnya ini. Oke, tadi kita sudah lihat ya contoh decluttering merubah gantungan baju untuk pameran jadi rak tanaman. Iya. Itu salah satu contoh. Nih ada yang lain lagi nggak Teh yang dilakukan Teh Santi untuk Oh decluttering? iya, pastinya ya. Jadi nggak hanya gudang dong, jadinya kita juga yang biasanya luput nih. Iya. Lemari baju misalnya. Oh, iya. Nah, lemari baju jadi mungkin banyak orang yang sudah melakukan ya, kalau beli satu keluar satu atau dua misalnya, atau terserah bebas. Tapi karena sejak saya memang pengen lebih mengenal minimalisme itu, jadinya saya semuanya dari mulai gudang, terus ke lemari dapur, lemari baju, tas kayak gitu udah mulai dibersihkan, sampai ke lemari laci dapur tuh. Oh, oke. Ada Jadi disisir ya sendok-sendok, setiap iya. tempat. Sampai ke tempat plastik sampah misalnya, atau kresek yang biasanya kita dapat dari luar ya. Iya. Nah, itu memang harus udah bersih. Termasuk ke tempat bumbu. Oh, oke. Di dapur pun ada decluttering ya. Decluttering ada. Karena yang kemarin misalnya membutuhkan ruang yang terlalu, kan ruangnya sempit tapi jadinya cuman muat beberapa tempat aja. Jadi sekarang saya ngeluarin barang-barang yang sudah lama dipakai itu, jadi yang lebih minimalis tapi lebih murah sih. Jadinya beli plastik, misalnya botol-botol plastik kan sekarang banyak banget ya di marketplace, itu bisa dicari gitu yang harganya terjangkau tapi memang fungsional ya. dan lebih ramah tempat gitu. Iya, iya. Jadi disimpan lebih rapih ya, Teh, Iya. tidak di dapurnya ya. Nah, iya. Oke. Mungkin itu contoh-contohnya nanti bisa dikasih lihat sama Teteh, boleh deh nanti gambar-gambar ya Teh. Masih Ya ada? mungkin masih ada lah sedikit lah ya. Kalau kayak pakaian kayak gitu kan udah saya kebanyakan kalau kayak gitu-gitu didonasikan ya. Oh, oke. Pakaian kalau memang Pakaian. masih layak pakai ya, terutama Iya. ya Teh ya, lebih baik didonasikan. Iya sih. Manfaatnya bukan hanya materi kalau Oh itu iya, ya Teh ya. dan Luar membuat biasa. orang bahagia. Iya. Dan satu lagi Teh Uga sebetulnya ya, decluttering itu bukan hanya membuang barang-barang yang memang udah nggak terpakai Oke. lagi, tapi ada satu hal yang memang membuat saya jadi ketagihan. Karena apa? Jadi ada perasaan bahagia saat kita mengeluarkan barang-barang yang tersimpan tapi nggak dipakai. Itu pun saya pernah belajar dulu, jadinya cara melepaskan emosi negatif kita adalah salah satunya dengan membuang barang-barang lama yang nggak dipakai. Karena di situ kan ada energi yang negatif memang tersimpan di dalam barang tersebut. Oke, Gitu. karena menumpuk lama ya Iya. Teh ya. Lebih baik kita kasih, Iya. kita bagi, malah menimbulkan balik kitanya jadi bahagia tadi ya. Jadi memang yang saya rasakan gitu ya, ngelihat gudang, misalnya ngelihat lemari atau dapur, jadi energinya kayaknya lebih positif, ngalir gitu. Iyalah, karena udah kelihatan jadi bersih Iya, ya, nah udah itu rapi kan. otomatis Iya, kan memang betul. jadi bahagia ya Iya, ke iya, kitanya iya, gitu. betul banget. Coba deh, pasti akan ketagihan, dan memang Iya. itu membuat kita benar-benar jadi semakin bahagia aja Iya, gitu. Dan ini sangat relate ya pembahasan ini dengan kita
ibu-ibu rumah Iya. tangga banget ya. Jadi mudah-mudahan sih bisa memberikan influence ya buat Iya, teman-teman iya. lain ya. Iya. Siapa tahu belum beres-beres gudang, ini sih sebenarnya mungkin colekan buat saya juga nih ya. PR ya. PR. Berarti harus sudah mulai rapi-rapi. Tapi pertanyaannya Teh, apakah itu biasanya kan tadi kan bisa jadi sebulan sekali kan ya? Itu dilakukan semua langsung diberesin setiap tempat, apa boleh dicicil kayak gitu? Oh iya, jadi saya juga nggak semua dalam satu hari misalnya semua dibabat habis, nggak dong. Jadi Iya, ya. jadi gini, kalau saya sih biasanya dari hal-hal yang memang apa sih yang mau kita ubah gitu ya. Misalnya, oke saya akan ngebersihin dapur. Dapur pun misalnya kan dapur itu ada yang besar-besar, misalnya kayak saya kemarin sempat ngebuang-buangin loyang-loyang atau apa panci yang udah nggak kepake. Terus berapa hari kemudian baru ke yang kecil-kecilnya gitu. Dicicil aja sih. Dicicil ya. Oke. Gitu. Yang penting kita jadi kayak refresh ya Teh ya. Nah itu, Oke. itu tujuannya itu. Tujuannya itu ya, refresh, merapikan dan diakhiri dengan bahagia Nah, tentunya ya. sip lah ya. Oke. Oke, mungkin decluttering ini sudah kita bahas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa jadi insight juga ya, ibu-ibu Iya. sudah mulai lakukan tidak hanya frugal living kemarin dengan budgeting Iya, ya, budgeting. tapi juga dengan decluttering. Decluttering. Mudah-mudahan semakin bahagia semuanya Amin, ya. amin. Terima kasih nih Teh Santi, saya sudah diajak lihat-lihat di rumah dengan halamannya yang asri ya. Oh iya, Oke, terima sampai kasih, ketemu Teh Oka. lagi di Sip. bahasan berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.